Selamat datang di YouTube channel di Official Auto. Yes, kita akan membahas produk dari BYD di pasar Indonesia. Dia adalah BYD Dolphin. Mobil ini akan mengisi segmen SUV crossover kelas C dan menampilkan sederet fitur dan juga performa yang mumpuni untuk bersaing di pasar Indonesia. Seperti mobilnya, kita akan simak bareng-bareng. Yuk. Pertama kita mulai dari sektor desain lebih dulu. Jadi mobil ini dikembangkan ataupun diracik dari tema atau pendekatan ocean aesthetic. Jadi mengambil tema-tema seperti laut dan pantai gitu ya. Desainnya tetap mencirikan sebuah mobil listrik. Dari tampang fasianya memang dibuat secara clean tanpa kisi-kisi yang banyak. Terutama di bagian grill depan, lalu juga di bumper. Tapi di bagian atas ini dipermanis dengan ornamen gradasi grafik garis-garis seperti itu ya, dengan tulisan ataupun emblem BYD yang besar di bagian tengahnya. Kemudian untuk lampunya sudah mengemas teknologi LED yang juga dibenamkan fitur adaptive headlamp dan dipermanis dengan daytime running light yang terbagi menjadi dua sisi di bagian bawah sebelah samping dan juga menghiasi bagian panel tengah sini. Kita ke bawah sedikit, dia sudah dilengkapi juga dengan garnish warna black piano dengan gradasi warna abu-abu di sini, dan juga ada beberapa titik-titik sensor dan juga kamera karena mobil ini juga dilengkapi dengan fitur ADAS dan juga untuk fungsi dari 360 view monitor. Sekarang kita akan lihat bagian sampingnya. Yap, kesan SUV crossovernya makin kuat dengan penggunaan body cladding di bagian bawah dan juga komponen over fender yang menghiasi tiap roda dari mobil ini, baik di belakang dan juga di bagian depannya. Untuk sebuah mobil bergaya SUV crossover, sayangnya dia punya tinggi ke tanah nggak terlalu tinggi ya, hanya di 130 mm. Nah, yang menarik dari sektor velgnya, dia menggunakan warna dual two tone, jadi warna yang serasi dengan warna bodinya, warna silver dan biru yang juga selaras dengan bodi atas dan juga bodi utamanya. Nah, untuk velgnya dia berdimensi 17 inci dengan profil ban 205/50 rata depan dan bagian belakangnya. Sekarang kita akan lihat bagian belakang dari BYD Dolphin. Yuk. Mundur ke belakang, desainnya juga konsisten menawarkan kesan yang futuristik seperti di bagian depannya. Jadi banyak tarikan ataupun visualisasi lampu yang cukup menarik, gimmick, tapi meningkatkan tampilan dari mobil ini. Di belakang dia menggunakan stop lamp LED tail light yang memanjang dari bagian samping, tengah hingga ke bagian kiri dengan grafik yang cukup menarik. Jadi kayak menyatu lalu juga melandai ke bagian sisi sampingnya. Lalu di belakang sudah disematkan dengan spoiler, ada juga rear combi lamp, ada defogger, masih juga ada tersemat komponen wiper seperti di BYD Atto 3, dan juga ada titik sensor dan beberapa fitur lainnya. Nah, berbeda dengan BYD Atto 3, untuk varian Dolphin atau model Dolphin belum dilengkapi dengan electronic power tailgate, tapi sudah elektrik, tapi dia belum bisa membuka secara otomatis. Nah, ini adalah penampakan ataupun layout dari bagasinya, nggak terlalu besar, tidak sebesar Atto 3 karena memang dia mengisi segmen crossover di segmen C. Tapi cukup untuk menyimpan 2 koper medium. Nah, ini bisa masuk dengan catatan ininya dibuka secara menyeluruh. Nah, kalau misalkan Anda merasa kurang lebar, Anda cukup membaringkan atau merebahkan kursi di bagian tengah dan Anda kan bisa membawa barang dengan dimensi yang lebih besar. Sekarang kita akan lihat tampilan dalam dari BYD Dolphin. Ini adalah varian yang rasanya akan dijual dengan harga paling termurah di antara dua model lainnya. Yuk. Nah, kalau memang jadi model yang akan dijual dengan harga paling terjangkau di antara dua model lainnya seperti Atto 3 dan Seal, ketika Anda masuk juga tidak terasa mewah. Dia menggunakan lebih didominasi dengan bahan-bahan yang bermaterial plastik, terutama di bagian dashboard atas ini, di door trim, tapi sedikit ada sentuhan soft touch utamanya di bagian dashboard tengah, mengalir sampai ke samping kanan sini, lalu juga mengular ke bagian door trim sedikit di bagian sisi atasnya. Kemudian di bagian armrest ataupun sandaran tangan dikombinasi dengan bahan plastik di atas, tapi dipermanis dengan bahan soft touch dengan stitching warna merah di bagian pinggirannya.
Namun yang pasti fitur yang ada pada Atto 3 dan juga Seal masih ada pada mobil ini seperti Intelligent Rotate Screen. Ini jadi salah satu daya jual yang ditawarkan oleh BYD pada seluruh jajaran produknya, termasuk produk-produk yang di launching resmi pada hari ini. Kemudian di bagian panel MID menggunakan layar yang mini, ukurannya nggak terlalu besar, berukuran 5 inci. Tentu ketajamannya berbeda dengan Atto 3 dan juga Seal. Tapi Anda masih bisa melihat banyak fungsi, fitur-fitur secara informatif di panel MID-nya. Lalu setirnya juga dibalut dengan kulit dengan stitching warna merah, flat bottom juga, dan di sisi kiri sama seperti Atto 3 dan juga Seal, yang sebelah kiri ini untuk pengoperasian fitur ADAS, sementara yang di sebelah kanan untuk pengoperasian fitur dari multimedianya. Nah, akomodasi dan kompartemen jadi salah satu yang ditawarkan nih dari si BYD Dolphin ini. Anda akan menemukan banyak ruang penyimpanan seperti di bagian slot tengah sini. Dia ada penyimpanan untuk menyimpan smartphone, lalu juga sini di bawahnya juga ada kompartemen, lalu juga di bawah sini juga ada kompartemen yang cukup panjang, 2 cup holder, dan juga penyimpanan ataupun fungsi dari wireless charger. Untuk bagian armrestnya nggak bisa dibuka, jadi hanya memanfaatkan ruang yang sudah tersedia di sini dan juga di bagian bawah dari konsol tengahnya. Lalu juga di bagian sisi door trim semua sudah dilengkapi dengan ruang penyimpanan, berikut juga dengan cup holder. Ya memang tidak seluas Atto 3 ataupun Seal, tapi mobil ini memang sedikit agak compact. Namun untuk mensiasati itu sudah hadir panoramic roof yang bentangnya cukup besar, jadi Anda tetap bisa melihat meskipun sebagai driver dan juga penumpang di bagian depan. Mobil ini sudah dilengkapi banyak fitur-fitur penting, terutama adalah fitur ADAS seperti Adaptive Cruise Control yang sudah mendukung stop and go, lalu juga ada Lane Keeping Assist, Lane Departure Alert, dan juga ada Blind Spot Detection, hingga fitur-fitur ADAS lainnya seperti Rear Cross Traffic Alert, Lane Departure Prevention, Predictive Collision Warning, Intelligent Torque Adaptation Control System, kemudian juga ada Door Open Warning atau Safe Exit, dan juga ada fitur Forward Collision Warning yang sudah tersemat pada mobil ini. Selain ini juga fitur-fitur safety lainnya seperti traction control, lalu juga ABS, airbags, dan juga electronic parking brake sudah tersemat dan jadi standar dari BYD Dolphin. Dan untuk spesifikasinya, dia dibekali dengan baterai lithium iron phosphate yang memang jadi produksi dari BYD sendiri ya. Untuk varian dia dilengkapi dengan 2 varian. Pertama ada yang standard range dan juga yang extended range. Baterainya berkapasitas 44,9 kWh dan juga 60,48 kWh. Nah, mobil ini dibangun dari platform yang bernama e-Platform 3.0 yang memaksimalkan ruang kabin, lalu juga memberikan kenyamanan dan juga meningkatkan faktor keamanan. Itu adalah klaim dari BYD saat presentasi dari mobil Dolphin ini. Nah, untuk tenaganya, untuk varian yang standard range dia dibekali dengan motor listrik berdaya 70 kW atau 93,8 horsepower, dan untuk yang extended varian dia dibekali dengan baterai 150 kW atau 201,1 horsepower. Dia menggunakan permanen magnet sinkronus untuk motor listriknya, dan torsinya ada di 180 Nm untuk yang standard range dan juga 310 Nm untuk varian yang extended range. Nah, untuk pengisian dari mobil ini sudah menganut DC fast charging 80 kW. Lalu juga untuk yang normal ataupun arus AC dia ada di 11 kW. Ini support dan sudah untuk port pengisiannya sudah pakai CCS2 yang mana tipe nozzle ini sudah sangat banyak di SPKLU Indonesia. Nah, kalau baca spek di pasar global, BYD Dolphin juga dibekali dengan fungsi ataupun fitur vehicle to load sebesar 3 kW yang artinya bisa menyuplai ataupun menjadi daya listrik untuk perangkat elektronik. Ketika misalkan Anda camping ataupun mati lampu, Anda bisa memanfaatkan baterai dari mobil ini untuk menyuplai arus listrik. Ya, memang mobil ini mengusung 5 penumpang ya, konfigurasi 5-seater, jadi 2 di depan dan 3 penumpang di belakang, karena sudah tersedia komponen headrest di masing-masing sisi kursi dan juga 3 titik sabuk pengaman melengkapi bangku di penumpang bagian belakang. Dan untuk kompartemen cukup banyak juga, ada 2 pocket di sini dan juga ada pocket utama di bawahnya. Lalu juga ada cup holder ataupun menyimpan barang, tapi Anda bisa fungsikan untuk menyimpan tumbler dan juga air mineral. Dan di bawahnya ada slot ataupun dermaga pengisian baterai smartphone bertipe USB port tipe A dan juga sudah
USB tipe C. Nah, kelapangan dan keluasan dari mobil ini ketika Anda duduk di bagian belakang, meskipun memang mengisi segmen yang paling bawah dari BYD, dia masih menawarkan kelapangan yang cukup baik. Ini adalah posisi berkendara saya. Sudah saya atur tadi, dan saya punya tinggi badan di 175 cm, berat badan 80 kg, masih menyisakan legroom yang sangat luas, bahkan hampir 10 jari, dan juga ruang kaki bawah yang sangat lapang. Anda akan bisa menaruh telapak kaki dengan sangat nyaman, dan yang paling saya suka adalah ketika duduk di bagian belakang, paha bisa tertopang dengan sangat sempurna di bagian joknya. Nah, untuk memberikan gimmick yang menarik juga ada perpaduan warna antara biru, silver, dan juga stitching warna merah di bagian sini. Untuk pengaturan kursi belakang tentunya masih manual, jadi ini adalah posisi paling rebah. Namun sebagai penumpang depan dan sebagai driver di depan tentunya sudah dibekali dengan electronic adjuster seat untuk pengaturan reclining, maju mundur, dan juga tinggi rendahnya. Dan juga yang menarik, kursi di bagian depan juga sudah menganut atau mengusung semi ala bucket seat yang akan memeluk bagian belakang dan juga tentunya menampilkan kesan yang sport. Dan itulah tadi first impression bersama BYD Dolphin yang akan menjadi produk terjangkau dari 3 mobil yang diperkenalkan BYD di pasar Indonesia. Jadi memang belum ada harga resminya, dan konon katanya akan dijual secara resmi pada perhelatan IMS nanti di bulan Februari 2024. Namun rasanya buat Anda yang tertarik dari 3 produk dari BYD, bisa melakukan pemesanan ya, karena sudah beroperasi juga jaringan dealer dari BYD khususnya di wilayah Jakarta. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe bila belum, sampaikan juga pendapat kalian khususnya untuk BYD Dolphin di kolom komentar, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.